Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di program studi ilmu teknologi pangan. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama di mata kuliah teknologi hortikultura bagian pengantar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas mata kuliah. Teknologi hortikultura adalah salah satu mata kuliah pilihan yang bisa kalian ambil pada semester 5 dengan bobot SKS 2, di mana deskripsi mata kuliah ini adalah menjelaskan pengertian dan karakteristik buah dan sayur, serta berbagai teknik pengolahan buah dan sayur, dan baik dengan teknik fermentasi maupun non-fermentasi. Pada kesempatan kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi buah dan sayur. Yang kedua adalah kandungan nutrisi buah dan sayur. Yang ketiga adalah perubahan atau kerusakan yang bisa terjadi pada buah dan sayur. Dan yang keempat adalah berbagai teknik pengolahan atau pengawetan yang bisa kita lakukan pada produk hortikultura. Pada gambar di sini mungkin akan terpikir bagi kita, buah tomat, apakah ini masuk dalam kategori buah yang sesungguhnya atau ini sebenarnya masuk dalam kategori sayur? Begitu juga dengan kacang-kacangan. Dalam pemikiran kita mungkin kita akan sedikit bingung apakah ini masuk dalam komoditas buah atau masuk dalam komoditas sayur. Untuk menjawabnya, tentu saja kita harus mengerti terlebih dahulu definisi buah dan sayur. Buah dan sayur memiliki berbagai definisi dari berbagai sumber. Yang pertama adalah definisi terkait dengan cara pengkonsumsiannya, bahwa bahan makanan yang kita makan bersama dengan main course atau menu utama ini dapat dikategorikan sebagai sayuran. Sedangkan bahan makanan yang biasanya disajikan dengan dessert atau makanan penutup ini dapat kita kategorikan sebagai buah-buahan. Definisi kedua adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2014, buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik dan biasanya berbiji. Sedangkan sayur merupakan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong atau biji-bijian dan sebagainya yang dapat dimasak. Kemudian definisi secara botani ini juga menyebutkan hal yang berbeda, bahwa buah itu merupakan bagian dari tanaman yang strukturnya mengelilingi biji, di mana struktur tersebut berasal dari indung telur atau sebagai bagian dari bunga itu sendiri. Sedangkan sayur adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuhan seperti daun, batang, dan bunga. Pada gambar bisa kita lihat bahwa sayur-sayuran yang kita konsumsi sehari-hari ini bisa kita peroleh dari berbagai macam bagian tumbuhan. Sebut saja misalnya sayuran yang kita peroleh dari buah-buahan atau bagian dari buahnya. Sebagai contoh adalah ketimun, kemudian ada terong, ada juga tomat, ada juga pumpkin. Kemudian sayuran yang kita bisa peroleh dari bagian bijinya. Ini misalnya adalah bean, jagung, lentil, maupun juga peas. Ada juga sayuran yang bisa kita ambil dari bagian buahnya. Sebut saja artikok, brokoli, serta bunga kol. Sedangkan sayuran yang berasal dari daun-daunan ini sangat mudah kita jumpai. Ada bayam, kangkung, selada, kemudian bok choy, dan lain-lain. Kemudian sayuran juga ada yang merupakan bagian dari batangnya atau stemnya, yaitu adalah misalnya asparagus, seledri, maupun juga produk anis. Sedangkan sayuran yang berasal dari umbi-umbian bisa saja atau bisa juga kita lihat misalnya pada kentang, kemudian yang berupa akar misalnya adalah wortel atau bagian bulbnya misalnya adalah onion dan garlic. Dari definisi tadi ternyata ada beberapa yang merupakan pengecualian dari klasifikasi tersebut. Apa saja komoditas yang merupakan masuk dalam kategori pengecualian? Yang pertama adalah tomat. Meskipun secara botani, tomat itu masuk dalam kategori buah-buahan karena dia memiliki biji, namun berdasarkan sidang Mahkamah Agung di Amerika Serikat tahun 1893 menyebutkan dan memutuskan bahwa tomat masuk dalam kategori sayuran. Komoditas yang kedua adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini masuk dalam kategori buah-buahan dan ini berbeda dengan seed yang dia dipisahkan dalam grup bahwa biji-bijian bukan merupakan buah yang berdaging, sehingga kita akan kategorikan secara terpisah.
Bahan yang ketiga atau komoditas lain yang menjadi pengecualian dalam definisi ini adalah rubab. Rubab adalah salah satu sayuran yang memiliki rasa sedikit asam, di mana bagian batangnya berwarna kemerahan, ini mirip dengan seledri. Biasanya bagian daunnya jarang dikonsumsi karena mengandung asam oksalat yang tinggi. Secara definisi, rubab ini masuk dalam kategori sayuran. Akan tetapi dalam dunia kuliner, biasanya rubab ini disajikan seperti halnya buah-buahan. Kenapa? Karena biasanya batang rubab ini akan kita potong, kemudian diolah dengan penambahan gula, kemudian menjadi campuran pada produk pie, remah, yang biasanya kita konsumsi menjadi sebuah dessert atau makanan penutup. Demikian tadi adalah definisi dari buah dan sayur, termasuk juga pengecualiannya. Kita masuk ke pembahasan kedua. Jika ada yang menanyakan kenapa dalam diet tubuh kita sehari-hari kita harus banyak mengkonsumsi buah dan sayur, jawabannya pasti jelas. Karena buah dan sayur memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, baik dari senyawa makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, dan senyawa-senyawa mikronutrien seperti vitamin, mineral, serat, maupun asam-asam organiknya. Berikut adalah tabel komposisi proksimat dari buah dan sayur dalam satuan persen. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa sayur-sayuran yang dia berasal dari jenis bagian tumbuhan yang berbeda, dia akan memiliki komposisi nutrisi yang berbeda pula. Begitu juga dengan buah-buahan, di mana meskipun sebagian besar ini didominasi oleh air, namun juga buah-buahan tetap mengandung protein, lemak, karbohidrat, serta fiber yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Untuk vitamin dan mineral, kita akan memberikan contoh beberapa kandungan senyawa vitamin dan mineral pada sayuran. Misalnya adalah sayuran yang kita peroleh pada daun-daunan hijau. Ini mengandung sebagian besar vitamin A, vitamin C, riboflavin, kalsium, dan besi. Sedangkan sayuran yang berupa buah maupun bunga, ini biasanya dia kaya akan vitamin C, kalsium, dan besi. Untuk sayur-sayuran yang berupa biji-bijian, ini merupakan sumber protein yang bagus, meskipun beberapa dia masih kurang akan asam amino esensialnya, namun dia juga merupakan sumber yang bagus untuk vitamin B, serta trace mineral seperti Zn dan Co. Sayuran yang berupa roots dan umbi ini kaya akan karbohidrat, sementara mineral ini biasanya terdapat dalam jenis asam bitat, asam oksalat maupun fiber. Komposisi proksimat dari buah dan sayur ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, varietasnya. Yang kedua adalah teknik penanamannya. Yang ketiga adalah kondisi cuaca atau iklim. Yang keempat adalah tanahnya. Yang kelima adalah derajat kematangan sebelum kita panen. Yang keenam adalah kondisi penyimpanan. Dan yang ketujuh adalah proses untuk pengolahan. Lalu bagaimana jika kita ingin mengetahui kualitas dari buah maupun sayur? Ada beberapa indikator yang bisa kita jadikan parameter. Yang pertama adalah warnanya. Yang kedua adalah ukurannya, kemudian teksturnya, flavor, serta nutriennya. Sebagai contoh misalnya buah apel. Bagaimana kita bisa mengatakan apel ini baik atau tidak? Maka bisa kita lihat secara visual. Yang pertama adalah dari segi warna. Apel yang baik adalah apel yang memiliki warna yang cerah, warna yang segar, kemudian teksturnya keras atau tidak ada pelunakan pada jaringannya. Kemudian aromanya adalah khas apel dan memiliki ukuran yang seragam sama dengan nutrisi yang komplit pada apel itu sendiri. Beberapa kualitas indikator ini tentu saja masih sangat dipengaruhi terkait dengan bagaimana proses pematangannya, kemudian bagaimana proses pengolahannya, dan proses penyimpanannya. Perbedaan proses pematangan, pengolahan maupun penyimpanan pasti akan sangat mempengaruhi terkait dengan kualitas produk buah maupun sayur itu sendiri. Kita akan berlanjut pada beberapa komponen lain yang ini juga merupakan unggulan dari buah dan sayur. Kalau kita lihat di sini bahwa buah dan sayur ini memiliki warna yang sangat berwarna-warni, dan ini ternyata tidak hanya sekedar mempercantik komoditas ini sendiri. Ada keuntungan yang bisa kita peroleh dari warna pada buah maupun sayur.
Yang dimaksud dalam hal ini adalah pigmen atau zat warna. Setidaknya ada 3 golongan pigmen yang bisa kita peroleh dari buah dan sayur. Yang pertama adalah golongan karotenoid. Karotenoid ini ada beberapa bagian lagi, misalnya adalah karoten, ini yang memberikan warna kuning ke orange. Kemudian lycopene ini memberikan warna merah orange. Kemudian ada xanthophyll ini yang lebih mengarah ke warna kuning. Ada lutein dan ada zeaxanthin. Produk apa saja atau bahan apa saja yang mengandung karotenoid, sebut saja misalnya carrots, orange, kemudian ada buah peach, kemudian nanas, kemudian tomat maupun juga semangka. Pigmen yang lain adalah klorofil, baik klorofil A maupun klorofil B, di mana klorofil A ini biasanya memberikan warna biru ke hijau, klorofil B ini lebih ke hijau. Ini banyak kita jumpai pada sayur-sayuran hijau, misalnya adalah brokoli, kemudian kale, selada maupun bayam. Dan golongan yang ketiga adalah golongan flavonoid, ini yang sangat bermanfaat juga bagi tubuh sebagai antioksidan biasanya. Di antaranya adalah antosianin yang memberikan warna merah ke ungu, seperti halnya terong, kemudian radish, kemudian juga red potato. Kemudian ada antosantin, ini memberikan warna krim atau putih, ini biasanya terdapat pada kembang kol, ya, onion, kemudian white potato. Dan kemudian yang ketiga adalah betalain, ini memberikan warna ungu menuju ke merah atau kuning. Ini biasanya kita peroleh pada beet. Senyawa pigmen ini akan sangat bermanfaat bagi tubuh, sekali lagi karena dia akan banyak memberikan kontribusi terkait dengan kandungan antioksidannya. Kita lanjutkan bahwa komposisi yang tinggi pada nutrisi buah dan sayur, ternyata produk ini juga masuk dalam kategori high perishable food, di mana buah dan sayur ini mudah sekali mengalami kerusakan sehingga umur simpannya biasanya sangat singkat. Nah, kerusakan apa saja yang bisa terjadi pada buah dan sayur? Yang pertama bisa dari kerusakan mekanis, kemudian dari kerusakan enzimatis, maupun yang ketiga adalah kerusakan akibat mikroorganisme. Gambar di samping ini menunjukkan adalah salah satu hal yang terjadi atau kerusakan yang tentu saja tidak diinginkan, yaitu browning atau pencoklatan pada buah apel. Ketika kita mengiris atau mengupas buah apel, beberapa waktu kemudian ini akan timbul warna coklat yang tentu saja tidak dikehendaki. Ini diakibatkan karena adanya senyawa fenol dan enzim polyphenol oksidase yang kontak dengan oksigen sehingga dia membentuk quinon atau warna kecoklatan. Dari hal tersebut, contoh kecil kerusakan tersebut, inilah yang kemudian melatar belakangi mata kuliah teknologi hortikultura untuk bagaimana kita bisa memberikan alternatif beberapa pengolahan yang nantinya tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan secara sensori produk buah dan sayur itu sendiri, namun juga bisa memperpanjang umur simpannya. Metode apa saja yang mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya? Yang pertama adalah teknologi olah minimal, kemudian pengalengan, pendinginan dan pembekuan, pengeringan, pengolahan menjadi intermediate moisture food, serta teknik fermentasi. Pada gambar ini dapat dilihat adalah beberapa produk hasil dari pengolahan buah maupun sayur, misalnya adalah pengalengan buah, ada jam dan jelly, selai dan jelly, dan ada beberapa produk olah minimal pada wortel. Dan yang terakhir adalah fruit beverage. Ini adalah salah satu olahan dari produk buah-buahan yang saat ini sangat-sangat digemari oleh masyarakat. Apalagi di masa pandemi, beberapa industri kemudian saling berlomba untuk menciptakan bagaimana minuman buah, minuman rasa buah, minuman sari buah yang dia tidak hanya nanti enak dikonsumsi, namun juga memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh, serta tidak banyak mengalami pengurangan nutrisinya dari buah yang segar. Minuman ini bisa dalam bentuk minuman siap saji dalam kemasan, ada juga yang minuman ready to drink, atau harus juga yang membutuhkan proses penyeduhan. Beberapa produk ini step-stepnya maupun beberapa teknik yang sudah kita bahas tadi akan dibahas secara tuntas pada pertemuan berikutnya di mata kuliah teknologi hortikultura ini. Demikian pada kesempatan kali ini, semoga materi ini bisa bermanfaat. Tentu saja kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya untuk membahas terkait dengan masing-masing pengolahan buah dan sayur, baik secara fermentasi maupun non-fermentasi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.